Melalui mantan kita belajar apa yang tidak boleh ada dalam pasangan kita. Berikutnya, halo guys, ketemu lagi dengan saya di acara sharing ya. Dan di sharing kali ini saya akan men-sharingkan sebuah topik, yaitu mantan. Kenapa saya men-sharingkan topik mantan? Karena saya pusing sama mantan saya sendiri gitu guys. Barusan saya bertemu dengan dia, saya sapa, dia tidak menghiraukan saya guys. Malahan dia cemberut gitu, malahan dia ngelihat saya itu seperti jijik guys ya. Padahal gini ya, dulu itu saya putus sama dia, yang ninggalin saya itu dia selingkuh, lalu dia pergi dengan anjing selingkuhannya itu meninggalkan saya. Kok sekarang jadi seakan-akan saya yang punya dosa sama dia, seakan-akan saya gitu ya yang selingkuhin dia gitu. Dan buat para mantan, mohon untuk didengarkan dan disimak ya. Kenapa kalian kalau ketemu gitu ya, kalau ketemu sama mantan sendiri suka pura-pura tidak kenal, malahan membuang muka gitu? Kenapa hal itu harus terjadi? Kenapa kalian melakukan seperti itu gitu sama orang yang menurut saya yang kalian pernah cintai, kalian pernah sayangi, bahkan kalian pernah bangga gitu ya memiliki orang itu, bahkan kalian pernah merasa dia orang spesial pada waktu itu. Kamu tidak malu untuk menceritakannya kepada teman-teman kamu gitu ya, dan sekarang kamu membencinya gitu, bahkan bertegur sapa pun enggak. Itu menurut saya hal yang tidak boleh dilakukan dan hal yang sedikit menjijikan itu ya. Kalau orang dewasa jangan seperti itu menurut saya. Jangan sampai ya karena kita putus dalam berpacaran lalu kita harus bermusuhan. Menurut saya itu enggak banget ya. Enggak banget, karena seseorang yang dewasa itu harus bijaksana dalam cinta gitu guys. Jangan sampai ya hanya karena perpisahan tali silaturahmi pun termusnahkan itu. Kalaupun kamu merasa tersakiti pada waktu itu, pada waktu pacaran sama dia gitu, tolong maafkanlah, karena sakit apapun kita sama mantan, jangan pernah membenci dia, karena kita tahu akan sakit hati, karenanya kita tahu akan perihnya perpisahan itu. Mantan yang ngasih itu, mantan yang ngasih pelajaran itu. Kita tahu akan sakit hati, kita tahu akan indahnya cinta, kita tahu akan perihnya perpisahan, itu semua adalah jasa mantan guys. Kalau kita tidak berpisah, kalau kita baik-baik saja, kalau kita masih punya hubungan, mungkin kita gak akan ngerasakan hal itu gitu. Mantan itu adalah guru terbaik ya di dalam sebuah percintaan. Seperti itu. Melalui mantan kita belajar apa yang tidak boleh ada dalam pasangan kita. Berikutnya, jadi berterima kasihlah pada mantan, karenanya kita punya pengalaman, karenanya kita punya pembelajaran. Maka dari itu jangan pernah membenci mantan. Seperti itu ya buat kamu yang suka sombong sama mantan, yang suka pasang muka cemberut gitu kalau ketemu mantan, ya jangan seperti itu ya. Dan buat kamu juga ya, ini teruntuk kamu yang masih cinta sama mantan, yang belum bisa ngelupain mantan, yang masih stalking Instagram mantan, tolong merapat ya. Ingat ya, kamu itu bukan siapa-siapanya dia lagi. Mau marah udah gak bisa, mau cemburu juga udah gak berhak, karena kita itu sudah gak ada hubungan lagi gitu. Tolong sadar karena kamu itu bukan siapa-siapanya dia lagi gitu. Memang sulit ya melupakan seseorang itu, memang sulit, apalagi melupakan orang yang kita cintai. Walaupun dia telah menyakiti itu sulit melupakan memang. Tetapi mau sampai kapan juga kita terus menyimpan seseorang di hati kita gitu guys. Sementara dia sendiri tidak memperdulikan kita, tidak pernah memperdulikan perasaan kita, apalagi dia ninggalin kita, apalagi dia selingkuhin kita gitu, apalagi dia sakitin kita, lalu dia pergi dengan selingkuhannya. Oh, itu menyakitkan banget guys. Jangan
kalian kenang mantan seperti itu. Jangan kalian simpan namanya di hati, tetapi jadikan pelajaran. Apalagi kalian sudah disakitin, sudah diselingkuhin, tetap aja masih cinta, tetap aja masih berharap balikan lagi sama dia. Oh, itu jangan banget guys ya. Jangan banget, karena itu menurunkan derajat kamu. Ya, itu sama saja kamu dengan ngerendahin diri kamu. Sama saja kamu dengan nyampahin diri kamu. Kalau kamu udah disakitin, udah ditinggalin, udah dihianatin, udah diberantakin hati kamu, terus kamu masih berharap pengen balikan sama dia. Oh, itu enggak banget ya, jangan banget gitu. Ingat ya, mantan itu adalah masa lalu. Kamu pernah disakiti, bahkan kamu pernah disia-siakan oleh dia. Maka dari itu kamu jangan terlalu berharap balikan lagi sama dia ya. Dia mungkin sudah bahagia dengan pasangan barunya, tetapi kamu kenapa masih bodoh gitu untuk memikirkannya. Seperti itu ya buat kamu yang masih cinta sama mantan, yang suka ngepoin mantan, yang masih berharap pengen balikan sama mantan. Dan ini ada satu nasihat juga ya buat kamu, buat yang masih cinta sama mantan. Nasihatnya seperti ini. Ini nasihatnya dari Bang Ripandi ya. Tolong didengarkan nasihatnya seperti ini. Kalau kamu ditinggalkan oleh seseorang, jangan pernah berpikir bahwa kamu tidak akan pernah menemukan orang seperti dia lagi. Jangan. Karena kamu akan menemukan seseorang yang lebih baik dari dia, sedangkan dia mungkin tidak akan pernah menemukan seseorang yang sebaik kamu dan setulus kamu. Ini nasihat buat kamu yang selalu berharap pengen balikan sama mantan gitu ya. Seperti itu nasihatnya. Dan buat kamu juga yang mungkin suka ada di antara kita yang dikejar-kejar mantan karena dia ingin balikan sama kita. Jangan ya. Jangan tolak dia gitu menurut saya. Jangan tolak dia, tetapi terimalah dia sebagai sahabat gitu. Terimalah dia sebagai teman. Jangan tolak dia, jangan benci dia gitu. Karena dia kita tahu pengalaman, karena dia kita tahu sebuah pelajaran dalam hidup ini ya. Dalam tanda kutip cinta. Seperti itu guys. Gitu. Dan buat kamu juga tolong stop yang masih benci sama mantan, tolong jangan benci mantan kamu. Dan buat kamu yang masih cinta sama mantan, tolong jangan jangan merendahkan diri gitu pengen balikan sama mantan. Dan buat kamu juga yang dikejar-kejar mantan gitu, tolong jangan benci dia, jangan tolak dia, tetapi terimalah dia sebagai sahabatmu, sebagai teman baikmu gitu. Apalagi kalau dia dulunya nyakitin kamu, jangan sampai kamu terima lagi ya, kalau kamu tidak mau jatuh lagi ke lubang yang sama. Seperti itu ya untuk sharing mantan. Oke, cukup sampai di sini ya sharing mantan kita kali ini. Seperti biasa di akhir sharing ya ada satu kutipan. Kutipannya seperti ini. Mohon untuk didengarkan. Tetaplah happy walaupun mantan sudah dapat pengganti gitu. Jadi jangan bersedih kalau mantan sudah dapat pengganti, tetap happy. Karena kebahagiaan itu tidak terjamin ketika kita punya pacar gitu. Ketika kita punya banyak orang yang mencintai gitu, tidak menjamin kita bahagia. Kebahagiaan itu datang ketika kita mencarinya sendiri gitu, datang dari kita sendiri. Oke, seperti itu ya.